Shalom bro dan sis yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Pada hari ini, hari Minggu, tanggal 20 Februari, saya Cincing ingin mengajak bro dan sis semuanya merenungkan kasih Tuhan. Bacaan saya ambil pada Injil hari ini yaitu di Lukas 6 ayat 27-38. Dengan tema cara pandangku diubah karena kasihnya. Bro dan sis, saya sangat terkesan di ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Saya percaya bacaan hari ini bro dan sis semuanya sudah pernah mendengar atau membacanya berulang kali. Pastilah lebih dari sekali membaca perikop ini. Kasihanilah musuhmu. Dengan jelas Tuhan Yesus bersabda kita harus bisa mengasihi musuh, berbuat baik pada semua orang termasuk yang membenci kita, memberkati orang yang mengutuki kita, berdoa bagi orang yang mencaci kita, memberi pinjaman tanpa mengharap balasan. Bahkan lebih ekstrim lagi, bila kita ditampar pipi yang satu, berikan kepada pipi yang lain. Bro dan sis, itu semua ajakan Tuhan Yesus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak terang. Karena hukum anak-anak Tuhan dan hukum dunia sangatlah jauh berbeda. Hukum dunia, kejahatan pasti dibalas dengan kejahatan. Kebaikan pasti ada imbalan kebaikan. Tuhan Yesus juga berkata, jika kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apa jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Padahal kalau hukum dunia, orang berbuat baik pasti banyak pujian, sedangkan orang jahat pasti dikucilkan. Orang yang memfitnah kita pasti kita jauhi, kita tidak perlu kenal, atau kita tidak usah berteman. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan justru kita belajar memberkati dan mendoakan. Pada di ayat ini, ayat emas tadi, sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian kepada mereka. Yang menjadi renungan bagi kita, sudahkah kita berbuat apa yang kita hendaki supaya orang lain berbuat pada kita? Kalau orang untuk sayang pada kita, haruslah kita juga sayang pada mereka. Tetapi kalau orang jahat kepada kita, apa tindakan kita? Apa kita menjauh? Atau kita menuruti ajaran Tuhan Yesus, mendoakan dan memberkati mereka? Bro dan sis, ayat ini atau firman Tuhan enak dibaca, tapi bagi saya pribadi sulit untuk saya jalankan. Saya pernah protes pada Tuhan saat saya membaca kasihilah musuhmu. Beberapa tahun yang lalu, saya pernah sakit hati atau saya pernah difitnah orang demikian. Waktu saya datang untuk berdoa pada Tuhan, saya mendapat ayat ini. Saya justru merasa disalahkan Tuhan. Saya protes, saya katakan, Tuhan, Engkau tahu apa kejadian sesungguhnya.
siapa temanku itu yang memfitnah aku? Tapi kenapa kau suruh aku untuk mendoakan dia? Harusnya dia yang maju untuk minta maaf kepada saya. Tetapi waktu saya bisa menenangkan hati saya kembali membaca di Lukas 6 ayat 27-38 ini. Pas di ayat 31, saya merasa sesak dada saya. Rasanya itu jawaban Tuhan untuk saya. Kalau teman saya yang saya harapkan dia maju ke saya untuk minta maaf, untuk bisa berbuat baik kepada saya lagi, saya harus mulai dulu. Saya harus berani memaafkan dulu, dan saya harus berani memberkati dia, berani mendoakan dia. Tidak mudah, bro dan sis, saya melakukan itu. Cukup lama pergumulan saya. Hampir 3 tahun saya benar-benar tuntas bisa memaafkan tingkah lakunya. Tapi di saat saya bisa mengampuni secara tuntas, tidak mengingat kejahatannya, tidak mengingat fitnahnya, hati saya merasa plong dan saya merasa damai. Bro dan sis, inilah ajakan Tuhan. Sebenarnya mengasihi musuh kita, itu berarti mengasihi kita sendiri. Tuhan Yesus ingin kita bahagia. Tuhan Yesus ingin kita damai di dalam hidup. Bisakah kita menerima, menjalankan ajakan Tuhan? Mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih sabda-Mu yang begitu indah, dan ajari kami untuk terus berbuat baik, berbuat kasih seperti Kau yang ajari dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Makasih bro dan sis semuanya. Salamku, salam sehat, salam sukacita, dan berkat dalam.